Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Kita bertemu kembali dalam channel Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Apa yang hendak kita capai melalui channel ini adalah memperlengkapi Anda sekalian dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibutuhkan oleh semua orang dalam segala usia, dari dia kecil, makin besar, sekolah, kuliah, bekerja, berumah tangga, meniti karir, parubaya sampai dengan hari tuanya dan menghadapi kematian. Semua orang harus menjalani setiap fase itu secara benar, adil, dan penuh kasih, sehingga mereka boleh menjalani hidup ini dengan bahagia. Sobat dan handai tolan, kali ini kita akan membahas Comenius dan lifelong education. Keterkaitan antara Comenius dengan pendidikan sepanjang hayat. Dalam membahas pendidikan sepanjang hayat, kita banyak sekali belajar dan meminjam dari pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Comenius. Bagaimana ceritanya saya bisa mengenal tokoh yang satu ini? Pada tahun 2011 sampai 2014, saya beroleh kesempatan untuk mengambil studi doktoral di Nanjing Normal University, kuliah dalam bahasa Mandarin. Pada waktu itulah, ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah, satu kali saya menulis tentang pemikiran dari John Amos Comenius. Begitu saya mempelajari tokoh ini, begitu saya mempelajari karya-karya tulisnya, betapa kagumnya saya. Rupanya pada pertengahan abad ke-17 sudah ada seorang yang begitu besar telah melahirkan pemikiran-pemikiran brilian dan melakukan inovasi-inovasi di dunia pendidikan. John Amos Comenius menempuh pendidikannya di Akademi Herborn, kemudian melanjutkan ke Universitas Heidelberg di Jerman. Selesai dari studinya oleh masyarakatnya yang dikenal sebagai Persaudaraan Moravian, dia diutus untuk memimpin sekolah-sekolah mereka. Masyarakat Moravian hidup dalam pengungsian, dan anak-anak mereka perlu mendapatkan pendidikan dalam kondisi yang sulit seperti itu. Dari situlah John Amos Comenius banyak bergumul, memikirkan, mencari konsep-konsep, melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan dobrakan bagi dunia pendidikan pada masa itu, sehingga orang-orang dididik secara lebih lengkap, lebih utuh, dan lebih menyeluruh. Dalam channel kita yang lalu, kita telah melihat kerangka besar dari pendidikan sepanjang hayat. Kita meminjam pemikiran dari John Amos Comenius. Dia menyusun secara sistematis kerangka pendidikan sepanjang hayat. Pada masanya dia sudah melahirkan konsep pemikiran pendidikan sepanjang hayat yang utuh, yang lengkap, dan disusun begitu sistematisnya. Dua karya besar beliau dapat kita sebutkan di sini. Great Didactic. Satu lagi, Pampaidia, Universal Education. Selain kedua karya ini, masih banyak karya-karya beliau lainnya yang juga sangat bernilai. Sebagian besar karya beliau ditulis dalam bahasa Latin. Nah, pada zaman itu bahasa Latin mendominasi dunia Eropa, dan sebagian kecil ditulis dalam bahasa ibunya, bahasa asalnya, yaitu bahasa Ceko. Beliau lahir besar dalam
di Republik Ceko, Bohemia. Orang ini pada masa hidupnya pernah menjadi advisor bagi banyak negara-negara pemerintah-pemerintah di Eropa pada masa itu. Dia pernah menjadi penasihat pendidikan bagi Belanda, menjadi penasihat pendidikan bagi Inggris, dan menjadi penasihat pendidikan bagi Hongaria. Kontribusi pemikiran beliau begitu berharga, begitu bernilai. Saya sangat menganjurkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa mencari karya tulis beliau, membaca, dan kiranya engkau akan tergugah betapa brilian dan inovasi-inovasi yang diadakannya. Sayang sekali, karya tulis John Amos Comenius belum ada yang terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ketika berkenalan dengan pemikiran Comenius di China, di Nanjing, secara pribadi sebenarnya saya punya rencana pada waktu itu menulis pemikiran kontribusi John Amos Comenius bagi pendidikan tinggi untuk ditulis menjadi karya tulis akhir, yaitu disertasi. Tapi ketika rencana ini saya ajukan kepada dosen pembimbing saya, profesor pembimbing saya tidak mendukung rencana ini. Tapi dia menganjurkan untuk menulis tentang pemikiran kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Maka akhirnya rencana untuk menulis kontribusi pemikiran John Amos Comenius bagi pendidikan tinggi tidak jadi ditulis. Namun demikian, rasa kagum keinginan saya untuk terus mendalami pemikiran, kontribusi, inovasi dari John Amos Comenius tetaplah bertahan. Oleh karena itu selama di China, saya mengumpulkan karya-karya tulis beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan membawanya pulang ke Indonesia. Lalu sebagian lagi tulisan-tulisan beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di China bisa didapatkan, yaitu melalui pertukaran antar perpustakaan antara perpustakaan di China dengan di negara-negara lain. Saya mengumpulkan bahan-bahan itu, saya bawa pulang ke Indonesia untuk dibaca, didalamin, dan dikembangkan terus nantinya. Saya anjurkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, carilah, mulailah dari yang paling sederhana dan yang paling tipis dari Greek didaktik, didaktika makna dalam bahasa Latin, didaktika besar. Kiranya pemikiran John Amos Comenius ini akan banyak menginspirasi kita semua. Dan jangan lupa, John Amos Comenius diakui sebagai Bapak Pendidikan Modern. Bapak Pendidikan Modern dialah John Amos Comenius. Dan pemikiran-pemikirannya betul-betul adalah pemikiran yang mempertimbangkan pendidikan sepanjang hayat. Sobat dan handetolan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pembahasan kita kali ini selesai sampai di sini. Sampai bertemu kembali dalam channel kita yang mendatang, Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat.